Shalom, selamat hari Minggu. Syukur puji Tuhan karena anugerahnya kita masih ada kesempatan untuk bersekutu walau mungkin dalam keadaan terbatas. Namun Tuhan yang kita sembah itu berkuasa dan jangkauannya itu tidak pernah terbatas. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita ambil saat teduh. Mari kita berdoa bagi doa permulaan. Terpuji termulialah Allah kami pencipta langit dan bumi. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Mohon Tuhan menyertai persekutuan kami dan setiap daripada kami agar kami benar-benar fokus untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita menyembah Tuhan dengan lagu penyembahan ini. Mukjizat itu nyata. Karena apapun yang mustahil bagi kita, namun tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan semua perkara Dia dapat lakukan sesuai kehendaknya. Jemaat dipersilakan berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Iki noringan memihot di toko sip kosipan dit abanau, sebab ino mengho toko dino kosipan, domiamba toko momoros. Kasip oku sip kinoringan, it ama imunguasa di soko viai, iminongurug dit avan om itana. Kasip oku si Yesus Kristus, it anak do kinoringan dit isono ituhan toko, it inontizan di sundu dot osusi, om minusu di Mariam sumunipo yosido. Inopogo sampai nisangkap, ihiza di kakalpo i Pontius Pilatus pemerintah, minataipo, nilobongno, om pinindahuno si pemagunan dot ulun minatai. Adaupo di kotolu, ginumuliano yosido, antad sid ulun minatai, om inukodono si surga. No kendakodpo, mogomno yosido, ponong si vanando kinoringan, it ama imunguasa di sokobiay. Antad sori, rumikotwagu yosido, sitid pemagunan, tu menghukum di tongolu ni misau o minatai. Kasipoku si sundu dot osusi, isono igorija dot ulun Kristian, it enizo o mosusipo. Ipinizaan dot osusi, o mikadaan do sala, o mikogulianan do guwas, o mikoposizan penlaid. Piano
Jemaat dipersilakan duduk. Tiba masanya untuk kita mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Cehaini dengan tema kebebasan dan subtema tahun Yobel dalam teks Imamat 25 ayat ke-8 sampai 22. Shalom semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kamu semua? Hari ini di bulan yang baru kita akan belajar bersama firman Tuhan yang terdapat di dalam Imamat 25 ayat 8 hingga ayat yang ke-22. Dan tema yang baru di bulan yang baru ini adalah kebebasan dan subtema pada hari ini adalah tahun Yobel. Firman Tuhan dalam Imamat 25 ayat 8 hingga 25, saya bacakan dalam terjemahan bahasa Malaysia. Hitunglah 7 kali 7 tahun, yaitu 49 tahun. Kemudian pada hari ke-10 bulan ke-7, yaitu hari pengampunan dosa, suruhlah orang meniup trompet di seluruh negeri. Dengan demikian, kamu menghaskan tahun yang ke-50 dan mengisytiharkan kebebasan kepada segenap penduduk negeri. Pada tahun itu, segala harta milik yang sudah dijual mesti dikembalikan kepada pemilik asal atau kepada keturunan pemilik itu. Sesiapa yang sudah dijual sebagai abdi mesti dikembalikan kepada keluarganya. Jangan tanami ladang kamu, jangan tuai gandum yang tumbuh dengan sendirinya di ladang kamu, jangan petik buah anggur dari pokok-pokok anggur yang tidak dipangkas di kebun kamu. Tahun itu tahun yang suci untuk kamu. Apa yang tumbuh dengan sendirinya di ladang kamu dan yang kamu sendiri ambil, itu sahaja yang boleh kamu makan. Pada tahun itu, semua tanah yang sudah dijual mesti dikembalikan kepada pemilik asalnya. Oleh sebab itu, apabila kamu menjual tanah kepada sesama orang Israel, atau membeli tanah dari mereka, jangan lakukan jual beli itu dengan tidak jujur. Harga tanah itu mesti ditentukan menurut jumlah tahun tanah itu dapat mengeluarkan hasil sebelum tahun pengembalian yang akan datang. Jika masih lama lagi, harga tanah itu lebih mahal. Tetapi jika masih tinggal beberapa tahun sahaja, harganya mesti lebih murah karena yang dijual itu adalah hasil tanah itu. Jangan tipu sesama orang Israel, tetapi takutlah akan Tuhan Allah kamu. Patuhilah semua hukum dan perintah Tuhan, supaya kamu hidup dengan tentram di negeri itu. Tanah negeri itu akan mengeluarkan hasil, sehingga kamu mempunyai makanan yang cukup dan tinggal di sana dengan tentram. Tetapi mungkin ada orang yang akan bertanya, makanan apakah yang akan ada pada tahun ke-7 itu? Karena tanah tidak akan ditanami dan hasilnya tidak dipungut. Tuhan akan memberkati tanah itu pada tahun ke-6, sehingga tanah itu menghasilkan makanan yang cukup untuk 3 tahun. Pada masa kamu menanami ladang pada tahun ke-8, kamu masih makan hasil tanaman pada tahun ke-6. Kamu akan mempunyai cukup makanan sehingga sampai masanya kamu mengumpulkan hasil tanah pada tahun itu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sangat baik. Pimpinlah kami dalam merenungkan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, bangsa Israel pada masa lampau memiliki banyak sekali perayaan mereka seperti tahun Sabat. Tetapi ada satu perayaan yang membawa sukacita dan yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Dalam perayaan itu orang miskin tidak lagi berhutang
budak-budak atau hamba-hamba akan dibebaskan kembali kepada keluarga mereka. Para pekerja dan tanah pun beristirahat. Setiap orang kembali ke tanah mereka masing-masing. Allah memerintahkan peristiwa ini dirayakan setiap tahun ke-50. Maka dengan itu di tahun ke-50 dirayakan tahun Yobel, yaitu tahun pembebasan. Perayaan ini dibuka dengan meniupkan sangkakala atau trompet yang diperbuat daripada tanduk domba jantan yang menunjukkan perayaan tahun Yobel telah bermula. Di dalam ayat yang ke-10 menjelaskan bahwa tahun Yobel adalah tahun kebebasan orang Israel yang menantikan hari pembebasan dari kemiskinan, penindasan, dan jeripaya. Pada tahun Yobel, semua harta milik yang dijual mesti dikembalikan kepada pemilik asalnya kalau sudah tidak ada kepada keturunan mereka yang seterusnya. Apabila seorang Israel membeli tanah, harga tanah ditetapkan mengikut tempo sebelum tahun Yobel. Semakin lama menjelangnya tahun Yobel, semakin mahallah harga tanah. Tetapi semakin mendekatnya tahun Yobel, semakin murahlah harga tanah. Peraturan ini ditetapkan untuk menyatakan prinsip keadilan Allah yang suci supaya kesamarataan di kalangan Israel terpelihara, di mana orang miskin tidak selamanya terperangkap dalam kemiskinan, orang kaya tidak membelot harta yang lebih banyak. Dalam pada itu, peraturan ini menentang penindasan kemanusiaan karena hutang telah memperhamba manusia dan mengelakkan manusia daripada ketamakan. Hal-hal inilah yang dijanjikan dan dibebaskan pada tahun Yobel. Allah mengasihi bangsa Israel dan memberkati mereka dengan perayaan tahun Yobel, tetapi Allah juga mengasihi saya dan juga Anda dan semua orang di dunia ini. Karena Ia telah memberi anaknya Yesus Kristus yang berfirman dalam Lukas 4 ayat 18 hingga 19 bahwa Tuhan Yesus yang memberikan pembebasan yang diperlukan oleh setiap orang, yaitu pembebasan dari perbudakan dosa. Setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang merdeka menurut 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Pada saat orang percaya kepada Yesus, pada saat itu jugalah mereka akan menikmati kebebasan dan pengharapan penuh di dalam Yesus Kristus. Kata-katanya digenapi melalui penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Orang-orang merdeka hidupnya dipimpin oleh Tuhan Yesus untuk memuliakan Allah, menjadi berkat bagi sesama, dan Ia sendiri akan diberkati. Sekalipun peraturan tahun Yobel tidak menjadi amalan bagi kita orang Kristen pada masa kini, tetapi prinsip yang dinyatakan oleh Allah sebenarnya tidak berubah, yaitu mengenai prinsip kemanusiaan dan keadilan. Kemanusiaan dan keadilan Allah juga telah digenapi oleh Yesus Kristus sendiri yang telah diutus oleh Allah sendiri kepada kita. Yesus menyebabkan kita dibebaskan daripada hukuman dosa. Dan melalui Yesus seharusnya pandangan kita berubah, di mana pada waktu dulu kita mengikuti keinginan daging kita, tetapi pada masa kita mengenali Yesus, kita mengikuti keinginan Tuhan. Selain itu, kita tidak mengukur lagi
bahwa apa yang kita peroleh adalah milik kita sendiri, melainkan itu adalah milik Allah semata-mata. Dan kehidupan kita juga tertumpu kepada kehidupan yang dikehendaki oleh Yesus Kristus. Kekayaan harta tidak lagi memperhamba, tetapi lebih suka berkongsi dengan orang lain. Oleh itu, di dalam Yesus Kristus, kita masih menerima anugerah tahun Yobel yang diperintahkan Allah pada masa dahulu. Tetapi pada saat kita menerima Kristus, pengharapan muncul dalam hidup kita. Saudara-saudari, kita mungkin tidak lagi meraih Yobel sebagaimana yang diamalkan oleh orang Israel pada zaman dahulu. Yobel kita tidak mengira masa untuk kita melaksanakannya, melainkan sepanjang masa dalam kehidupan kita. Kita juga lebih menumpukan kehidupan kita dengan pimpinan Roh Kudus, supaya kita tetap setia kepada Kristus dan perkabarannya, rajin meneliti ajaran Tuhan dan mengamalkannya dalam kehidupan, melakukan, memelihara keadilan dan nilai kebaikan. Inilah firman Allah, syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sangat baik. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami pengharapan, kekuatan, dan kepastian bahwa kami juga Engkau kasihi dan mengalami tahun Yobel, pembebasan daripada dosa, maut, dan iblis. Ya Tuhan, biarlah kami senantiasa dapat menjadi berkat kepada sesama kami dengan mengisytiharkan berita baik tentang pembebasan melalui Yesus Kristus dan menyebarluaskan keadilan dan kebaikan. Semoga kasih, pengharapan, dan sukacita serta berkat-berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan akan menyertai setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, bahkan apapun keadaan yang mereka sedang alami saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Syukur kepada firman Tuhan. Nununopo isi di toko antad kavi sid kinoringan menjadi mangarazau toko daw o manahak toko do persembahan tanda do menerima kasih. Mari kita berdoa bagi doa persembahan. O Tuhan kinoringan amadahay si surga, iti si inditi itakza si dikaw. Para katayno supaya akon koronto barang siin ot itakza, inoy nga mulong ko iguwas ginawo, ensanan mong hormat dikaw. Menjadi signaran di Tuhan dahay Yesus Kristus minda mo okoy, ot amadahay si surga, posusiyo ingaranu, porikoto ikarajaanu, posunungo ikenginanu, yadko isi surga, yay dino sitid pomogunan. Tahakay okoy no dit adaw diti, dokakanan domiuma padaw no ikasalaan za, yadko yokoy diti, nakapangadano di sala, itongolun di kisala si dahay. O mamuko mga gazadahay sid pensubaan, inoy nga polobuso okoy no antad sid karaatan. Sabab ikaw no o sangano, di karajaan, o mikukuasaan, o mikuhormatan, sampai penlay. Amin. Sebelum doa berkat yang akan dipimpin oleh Pastor Cehaini sekali lagi, mari kita menyembah Tuhan dengan lagu Moki Uripon Jumadi Barakat. Jemaat dipersilakan berdiri. Satu mono bilo tada andamanku ikavi
indah zono o ginawangku sid odop angkau ko sikanu amanau sitagang kinoringan mogihim ditokuy ko ilang ko higakan patahakono o ginabunu cuma dibunuh ko di Yesus kiuripon cuma dibarakan mengowit kewosihan sampai korikatanda kiuripon cuma dibarakan mengowit kewosihan sampai korikatanda kiuripon cuma dibarakan mengowit kewosihan sampai korikatanda. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa bagi doa berkat. Masih di dalam keadaan berdiri, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk pimpinan-Mu. Jemaat Tuhan, marilah kita menerima berkat daripada Allah kita. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Kebaktian selesai, Tuhan memberkati.